Bab 635 Kamu berani mengancamku? Tidak usah, aku baik-baik saja, kata Chen Bei dengan teguh. Sekalipun ada masalah, dia juga akan bilang baik-baik saja. Dia tidak boleh membuat Li Qingyan khawatir. Ayo, kita pulang, kata Chen Bei dengan lembut lalu menarik tangan Li Qingyan dan hendak pergi. Wajah Li Qingyan mengerut seperti sedikit kesakitan. Chen Bei melirik dengan matanya yang tajam dan mendapati pembengkakan di pergelangan kakinya. Wanita bodoh, kenapa kamu sangat tidak berhati-hati? Chen Bei membungkuk dan meraba pergelangan kakinya dengan lembut. Kemudian dia langsung menggendongnya tanpa berbasa-basi dan berjalan menuju Maybach. Kemudian Chen Bei meletakkan Li Qingyan di kursi penumpang secara perlahan, lalu berjongkok dan memijat pergelangan kakinya yang bengkak dengan berhati-hati. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, ada lampu mobil yang menerangi dari kejauhan. Mata Chen Bei mendadak menjadi serius. Sebuah mobil Bentley Mulsanne hitam perlahan mendekat dari kejauhan, lalu mengerem dan berhenti di tepi jalan. Pintu Bentley Mulsanne terbuka. Sui yang mengenakan jas beranjak keluar dari pintu dengan panik dan segera berjalan ke arah mereka. Presiden Li, ada apa? Apakah Anda baik-baik saja? Sui maju dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan terkejut dan penuh perhatian. Chen Bei tiba-tiba berdiri, meraih kerah bajunya dan mengangkatnya. Dia seperti sedang mengangkat mangsa dan dengan keras menekan tubuh Sui ke pintu Bentley itu. Pintu mobil ditekan oleh sebuah kekuatan yang sangat kuat hingga sedikit penyok. Wajah Sui sangat pucat dan matanya memelototi Chen Bei. Lepaskan. Sui dicengkeram oleh Chen Bei, lalu dia berkata dengan ekspresi yang dingin. Chen Bei menatap Sui dengan dingin dan menghinanya. Segini saja kemampuan dari pembunuh yang kamu kirim? Swos. Mendengar ini, wajah Sui mendadak berubah. Aku tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Sekelompok pembunuh ini, bukan aku yang mengaturnya. Aku juga tidak tahu, Sui menjelaskan dengan wajah yang kelam dan dingin. Aku dengar di sini ada suara tembakan dan ledakan yang sangat keras, makanya aku bergegas kemari. Kamu jangan asal menuduh orang. Mata Chen Bei menyipit dan menatapnya dalam-dalam. Begitukah? Lepaskan aku. Sui berkata dengan sangat marah. Dia sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi dia menyembunyikannya dengan sangat dalam. Bahkan Chen Bei juga tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari matanya. Tampaknya, aku perlu menggunakan sedikit kekerasan. Chen Bei perlahan mengangkat tinjunya dan urat di lengannya menonjol. Sebuah aura pembunuh terpancarkan dari tubuhnya. Di kursi penumpang Bentley, Sekretaris Zhang Zilan berlari keluar dengan panik dan segera menghentikan. Jangan berhenti. Di belakangnya, suara Presiden cantik Li Qingyan juga terdengar. Mata Chen Bei serius dan tanpa berhenti sama sekali, dia langsung melontarkan pukulannya dengan keras. Boom! Pukulan Chen Bei menghantam badan mobil Bentley dengan keras. Kekuatan yang sangat besar itu langsung membuat badan mobil Bentley penyok, bahkan jendela mobil langsung retak akibat hantaman yang terlalu kuat. Pada saat ini, wajah Sui menjadi pucat dalam sekejap. Keringat dingin menetes dari dahinya. Chen Bei melirik Sui dengan dingin, bagaikan tatapan dari iblis neraka. Jantung Sui mendadak berdebar-debar. Tubuhnya pun bergemetar hebat. Itu adalah gemetar yang berasal dari jiwanya. Chen Bei kembali, seru Li Qingyan dengan serius. Barulah Chen Bei melepas kerah baju Sui dan berjalan kembali ke sebelah Li Qingyan. Sui terengah-engah. Cengkeraman Chen Bei barusan membuatnya hampir kehabisan napas. Perasaan itu membuatnya merasa sedikit terancam. Sekretaris Zhang Zilan segera berjalan ke depan Sui dan memeganginya dengan berhati-hati. Sui terengah-engah dan wajahnya pucat. Dia berkata dengan serius, Presiden Li, hal ini bukan aku yang melakukannya. Aku, Sui, bersumpah demi Tuhan. Wajah cantik Li Qingyan tampak tenang dan matanya yang indah menatapnya dengan tenang, seolah-olah ingin melihat sesuatu dari matanya. Sui merapikan kerah bajunya dan tampangnya seperti sama sekali tidak berbohong.
Presiden Li, aku bersumpah, pembunuhan kali pasti adalah hal tak terduga. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjamuanku malam ini. Suara Sui Yi sangat bersungguh-sungguh, membuat orang betul-betul tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang bohong. Perjamuan malam ini sendiri memang sudah sedikit aneh. Sui tiba-tiba mengundang Li Qingyan untuk makan malam. Dia tidak membicarakan kerjasama saat makan malam. Setelah itu, dalam perjalanan pulangnya, Li Qingyan hendak dibunuh. Bahkan yang dikirim untuk membunuhnya adalah penembak jitu sebanyak 15 orang. Pembunuhan berencana ini disusun dengan begitu rapi. Ini hanya sebuah kebetulan? Sui, apakah kamu percaya dengan perkataanmu sendiri? Chen Bei mengangkat lengan bajunya. Dia terlihat dingin dan gayanya seperti ingin berkelahi. Wajah Sui terlihat sangat dalam, lalu dia berkata, sudah ku bilang, hal ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Siapakah sekelompok pembunuh ini? Aku sama sekali tidak kenal. Presiden Li, saya sarankan Anda segera melapor ke polisi. Serahkanlah hal ini kepada kepolisian, agar dapat terselesaikan dengan aman dan tepat. Lapor polisi? Kalau hal ini dilapor ke polisi, apakah ada gunanya? Mata Li Qingyan yang indah menatap Sui Yi sangat lama. Presiden Li, tolong Anda percaya pada saya, kata Sui Yi dengan sungguh-sungguh. Wajahnya sangat serius, seolah-olah tidak ada kebohongan apapun. Li Qingyan mengangguk secara perlahan dan berkata dengan suara memikat. Presiden Sui, saya percaya pada Anda. Suasana sedikit hening. Presiden Li, sekarang aku akan menghubungi kepolisian, agar mereka datang menyelidikinya. Kamu tenang saja, aku pasti akan mencari kebenaran dari kejadian ini. Kata Sui Yi dengan sangat bersungguh-sungguh, lalu mengeluarkan ponsel dan hendak menghubungi nomor kantor polisi. Tidak perlu, kata Li Qingyan secara tiba-tiba. Presiden Sui, tidak perlu. Hal ini, biarkan saja, aku sedang tidak enak badan. Aku pergi dulu, kata Li Qingyan secara perlahan dengan suara yang amat tenang. Presiden Li, kejadian ini, aku rasa lebih baik dilaporkan ke polisi. Laporkan hal ini secara tertulis. Sui Yi berusaha membujuk Li Qingyan. Chen Bei tiba-tiba maju selangkah, matanya sangat dingin bagaikan ada niat membunuh di dalamnya. Kata-kata Sui Yi tiba-tiba berhenti, dia dikejutkan oleh mata Chen Bei yang dipenuhi aura membunuh. Chen Bei tidak menghiraukannya lagi, masuk ke Maybach dan menyalakan mobil, lalu perlahan melaju pergi. Sui Yi hanya berdiri di tempat, wajahnya terlihat ambigu. Matanya melirik ke lokasi pembunuhan, lalu ada cahaya yang rumit melintas di matanya. Akhirnya, dia mengeluarkan ponsel dan menghubungi Departemen Keamanan Umum Shanghai. Aku mau lapor polisi. Di malam yang gelap, Maybach perlahan melaju di jalan. Suasana di dalam mobil sangat sunyi. Li Qingyan melipat kedua tangannya dan wajahnya yang cantik terlihat rumit. Pada saat ini, dia sudah pulih dari pemandangan pembunuhan yang menggemparkan barusan. Ketenangannya sudah pulih kembali. Pembunuhan hari ini benar-benar menegangkan. Ini membuat hatinya terkejut dan kebingungan. Menurutmu apakah pembunuhan ini diperintahkan oleh Sui Yi? Li Qingyan duduk di kursi penumpang dan bertanya dengan pelan. Chen Bei ragu selama beberapa detik. Kemudian perlahan berkata, aku juga tidak tahu. Mendengar jawaban Chen Bei, wajah cantik Li Qingyan spontan terpaku. Setiap kali dia punya pertanyaan yang sulit, dia pasti akan menanyakannya kepada Chen Bei, dan Chen Bei juga akan memberikan jawaban yang akurat. Tapi hari ini, Chen Bei, dia bilang dia tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Chen Bei mengemudikan mobil sambil menjelaskan secara perlahan. Waktu dan penempatan hari ini, semuanya condong ke arah Sui, termasuk setelah operasi pembunuhannya gagal. Dia datang untuk menghilangkan kecurigaan dari dirinya sendiri. Maksudmu, Sui adalah dalang di balik semua ini? Mata indah Li Qingyan terlihat serius. Tidak. Maksudku adalah aku tidak dapat membacanya. Ada kerumitan di suara Chen Bei. Dari matanya, aku tidak melihat ada gejolak apapun.
Saat seorang penjahat melakukan kejahatan, matanya akan terlihat cemas dan panik, tapi matanya sangat tenang. Dari sudut pandang psikologis, hatinya seakan-akan tidak memiliki jiwa, tidak ada rasa bersalah atau usaha untuk menghindar. Jadi aku tidak dapat membacanya. Mata Chen Bei dan menjadi rumit. Dia sungguh tidak dapat membaca si Sui ini. Seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, hanya saja tidak dapat terpikirkan olehnya saat ini. Wajah cantik Li Qingqian menjadi serius. Dia berkata dengan bingung. Dari mana kamu mempelajari ilmu psikologis ini? Chen Bei terbatuk dengan canggung dan segera mengalihkan pembicaraan. Mau bagaimanapun, Sui adalah yang paling mencurigakan. Kedepannya, kamu perlu berwaspada terhadapnya. Di lokasi pembunuhan, mobil Bengli masih terparkir di sana. Sui memasukkan kedua tangan di saku celananya, berdiri dengan kelam dan terus melihat ke lokasi kejadian. Matanya terlihat sangat rumit dan tidak bisa dijelaskan. Sekretaris Zhang Zilan berdiri di samping. Wajahnya yang cantik juga terlihat rumit. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara raungan mesin dari kejauhan. Di malam yang sunyi, sepasang lampu motor bersinar dengan terang. Diiringi dengan suara raungan mesin, motor besar itu melaju dengan sangat kencang, melesat ke arah mobil Benglinya Sui. Mata Sui menjadi serius dan terlihat sedikit kaget. Motor ini kenapa muncul dengan sangat mendadak? Tiba-tiba, tatapannya berubah dalam sekejap. Berubah menjadi serius dan terperangah. Karena motor besar itu sama sekali tidak berniat untuk menghindar atau mengerem. Langsung melesat dengan sangat kencang ke mobil Bengli. Dan yang membuat Sui makin terkejut adalah, di atas motor besar itu tidak ada pengendaranya. Tidak ada satu orang pun. Dia melesat kemari bagaikan hantu. Presiden Sui, hati-hati. Supir Bengli bergegas keluar dari mobil dan mendorong Sui. Boom, terdengar suara yang sangat keras. Motor tak berawak itu menabrak badan dari mobil Bengli dengan keras. Bentley itu seketika penyok parah. Motor besar itu jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Ada warna merah yang berkedip-kedip di puing-puing motor itu. Mata Sui serius, dia menunjuk ke titik lampu merah itu dan bertanya, apa itu? Supir melirik ke titik lampu merah itu dan wajahnya langsung sangat pucat. Bom, suara supir ketakutan. Presiden Sui? Cepat lari. Supir membuat keputusan spontan dan bergegas membawa Sui berlari ke Bentley yang telah ditabrak hingga penyok itu. Meskipun mobilnya telah ditabrak hingga berubah bentuk tapi mesin masih bisa menyala. Sui dan sekretaris Zhang Zilan bersembunyi di dalam Bentley dengan panik. Bentley dinyalakan dan melaju dengan cepat. Boom, terdengar ledakan keras dari belakang. Bom itu seketika meledak. Api berkobar hingga ke langit. Sui duduk di dalam mobil. Wajahnya sangat pucat. Dia menoleh dan dengan ketakutan melihat ke api yang berkobar sampai langit itu. Wajahnya tercengang setelah Bentley pergi. Sesosok orang perlahan muncul di jalan malam yang sunyi. Ada senyum sinis di bibirnya. Orang itu melihat ke sekitar dan membuat sebuah sinyal dalam malam yang gelap. Kemudian, dua truk sampah datang dan berhenti di lokasi terjadinya pembunuhan. Sekelompok orang bertopeng dan berpakaian hitam turun dari mobil dengan cepat. Mereka membersihkan lokasi kejadian dengan sangat cepat. Semua mayat dan semua jejak senjata di atap gedung dibersihkan sepenuhnya. Setelah semuanya dibersihkan, dua truk sampah itu diiringi dengan suara raungan mesin. Motor besar itu melaju dengan sangat kencang, melesat ke arah mobil Benglinya Sui. Mata Sui menjadi serius dan terlihat sedikit kaget. Motor ini kenapa muncul dengan sangat mendadak? Tiba-tiba, tatapannya berubah dalam sekejap. Berubah menjadi serius dan terperangah. Karena motor besar itu sama sekali tidak berniat untuk menghindar atau mengerem. Langsung melesat dengan sangat kencang ke mobil Bengli. Dan yang membuat Sui makin terkejut adalah di atas motor besar itu tidak ada pengendaranya. Tidak ada satu orang pun. Dia melesat kemari bagaikan hantu.
Presiden Sui, hati-hati. Supir Beng Li bergegas keluar dari mobil dan mendorong Sui Yi. Boom, terdengar suara yang sangat keras. Motor tak berawak itu menabrak badan dari mobil Beng Li dengan keras. Beng Li itu seketika penyok parah. Motor besar itu jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Ada warna merah yang berkedip-kedip di puing-puing motor itu. Mata Sui Yi serius. Dia menunjuk ke titik lampu merah itu dan bertanya. Apa itu? Supir melirik ke titik lampu merah itu dan wajahnya langsung sangat pucat. Bom, suara supir ketakutan. Presiden Sui? Cepat lari. Supir membuat keputusan spontan dan bergegas membawa Sui berlari ke Beng Li yang telah ditabrak hingga penyok itu, meskipun mobilnya telah ditabrak hingga berubah bentuk. Tapi mesin masih bisa menyala. Sui dan sekretaris Zhang Zilan bersembunyi di dalam Beng Li dengan panik. Beng Li dinyalakan dan melaju dengan cepat. Boom, terdengar ledakan keras dari belakang. Bom itu seketika meledak. Api berkobar hingga ke langit. Sui duduk di dalam mobil, wajahnya sangat pucat. Dia menoleh dan dengan ketakutan melihat ke api yang berkobar sampai langit itu, wajahnya tercengang. Setelah Beng Li pergi, sesosok orang perlahan muncul di jalan malam yang sunyi. Ada senyum sinis di bibirnya. Orang itu melihat ke sekitar dan membuat sebuah sinyal dalam malam yang gelap. Kemudian, 2 truk sampah datang dan berhenti di lokasi terjadinya pembunuhan. Sekelompok orang bertopeng dan berpakaian hitam turun dari mobil dengan cepat. Mereka membersihkan lokasi kejadian dengan sangat cepat. Semua mayat dan semua jejak senjata di atap gedung dibersihkan sepenuhnya. Setelah semuanya dibersihkan, 2 truk sampah itu sepertinya telah diantisipasi oleh seseorang. Siapa yang melakukan trik-trik ini? Sui tidak dapat menahan amarahnya dan memukul jendela mobil dengan keras. Dia sudah benar-benar menggila. Ketua grup yang diagungkan, sekarang dikalahkan dengan begitu memalukan. Dia dijebak di wilayahnya sendiri, bahkan diberi peringatan dan diancam. Ini membuatnya gelisah. Malam ini, Shanghai dipastikan takkan beristirahat. Sesampainya di rumah, Sui langsung masuk ke ruang buku ayahnya, mengunci pintu dan melaporkan hal ini. Saat Sui mendengarkan laporan dari putranya, wajahnya langsung menjadi serius dan pada akhirnya, suasana hatinya berubah drastis. Mata Sui menegang dan terlihat begitu dalam dan rumit. Setelah diam begitu lama, barulah dia berkata secara perlahan. Ini adalah sekali lempar batu. Dapat 2 burung, ayah. Apa maksud perkataan ini? Sui bertanya dengan serius dan gugup. Pembunuhan hari ini, mungkin, sudah lama kamu rencanakan. Lawanmu, mereka telah mencari tahu informasimu. Suara Sui Hongye sangat dalam. Mereka ingin menyalahkanmu atas pembunuhan kali ini. Dan kalau pembunuhan ini berhasil, maka itu akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi mereka. Pada saat ini, mata dari pejabat senior administrasi kota Shanghai ini sudah menjadi sangat dingin. Brengsek. Berani-beraninya mereka mengancamku di wilayah Shanghai. Aku pasti akan mengekspos mereka. Saat ini, Sui sangat marah hingga sekujur tubuhnya bergemetar. Sui Hongye tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Setelah diam sangat lama, barulah dia berkata dengan dalam, putraku, keluarga Sui, keluarga kita mungkin sedang diawasi. Setelah mendengar ini, mata Sui tiba-tiba menjadi serius. Hawa dingin terpancarkan dari tulang punggungnya. Di kota Shanghai ini, dari dulu hanya keluarga mereka, keluarga Sui, yang berurusan dengan orang lain. Tidak pernah ada orang lain yang berani berurusan dengan keluarga Sui. Tak disangka keluarga Sui sedang diawasi. Siapa itu? Sui mengepalkan tangannya dengan erat dan dia terlihat begitu dingin. Sui Hongye menggelengkan kepalanya dan matanya begitu dalam dan dingin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kita hanya melihat keuntungan di depan tanpa memperdulikan bahaya yang mengincar kita dari belakang. Tampaknya, musuh kita ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak. Mata Sui Hongye mendadak serius. Dan memancarkan cahaya yang dingin dan mengerikan. Ayah, apa langkah kita selanjutnya? Kata Sui dengan ekspresi dingin. Mata Sui menegang dan sangat kelam. Tunggu kesempatan dan tunggu momentum yang tepat lalu langsung rebut grup Li. Karena mereka ingin bermain, maka kita temani mereka bermain.
Kita lihat siapa yang lebih cepat dan lebih kejam. Titik 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 titik. Malam berlalu dan matahari pun terbit di timur. Chen Bei bangun dan lari pagi. Hari ini, dia sengaja berlari ke lokasi pembunuhan kemarin malam. Untuk mengamati dan menyelidiki, tapi saat tiba di tempat kejadian, dia tertegun. Tempat kejadian sudah sangat bersih, sama sekali tidak ada jejak kejahatan apapun. Apakah polisi telah menyelidiki kasus ini dan membersihkan tempat kejadian? Tidak mungkin. Mata Chen Bei serius, bahkan bau darah pun tidak ada sama sekali. Cara pembersihan ini betul-betul berbeda dari polisi. Ini adalah untuk menghancurkan bukti. Hal pertama yang muncul di pikiran Chen Bei adalah Sui Yi. Kemarin malam, dia bilang mau melapor ke polisi. Apakah sebenarnya dia sedang menghancurkan bukti? Atau ada perspektif lain? Ada banyak sekali hal mencurigakan dalam pembunuhan ini. Pada akhirnya, Chen Bei tidak berpikir banyak dan berlari kembali ke hotel. Setelah mandi, dia pergi menjemput Li Qingyan dan mengantarnya ke gedung grup Li. Setelah tiba di perusahaan, hal pertama yang Li Qingyan lakukan adalah memberikan perintah kepada Sun Jiajia. Dia memintanya untuk mengadakan rapat dengan semua pemimpin internal untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan. Oleh karena itu, Chen Bei baru duduk tidak begitu lama, dan langsung diminta ke ruang rapat untuk menghadiri rapat dengan status sebagai manajer supir internal. Ruang rapat sangat besar, belasan pemimpin inti dari internal perusahaan duduk di meja rapat, menunggu kedatangan Sun Jiajia. Beberapa saat kemudian, sesosok wanita cantik masuk ke ruang rapat dengan santai, rambutnya hitam dan panjang. Dia mengenakan mantel dengan kemeja kerja berwarna putih yang menunjukkan badannya yang seksi, bawahnya mengenakan sebuah rok ketat berwarna hitam.